Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia pariwisata adalah seluruh aspek manusia yang mengatur kegiatan wisata baik bersifat tangible ataupun intangible yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan serta berdampak positif terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian lingkungan dan budaya di suatu kawasan wisata. Peran NSDM dalam industri pariwisata. Yang ke-1, SDM yang berada di lembaga pemerintah. Yang kedua, SDM yang berada di lembaga pendidikan, namun belum terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Yang ketiga, SDM yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata. Pihak yang berperan menghasilkan produk dan jasa bagi wisatawan dalam suatu kegiatan formal. Yang keempat, SDM dari kelompok masyarakat yang berada di luar lembaga formal, namun terkait langsung dalam kegiatan bisnis pariwisata. Dampak pariwisata dalam pengembangan SDM. Dampak ekonomi. 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. 2. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada peluasan peluang usaha dan kerja. Dampak sosial. Semakin luasnya lapangan kerja. Dampak kebudayaan. 1. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. 2. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup. 3. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Kualifikasi sumber daya manusia bagi sektor pariwisata. Yang pertama, memiliki wawasan pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, dan sikap atau perilaku attitude yang relevan dan mampu menunjang pencapaian sasaran dan bidang tugas dalam suatu organisasi. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajibannya sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi. Yang ketiga, memiliki jiwa kemauan yang kuat untuk berprestasi produktif dan bersikap profesional. Yang keempat, memiliki disiplin kerja, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan terhadap organisasi. Yang kelima, memiliki kemauan dan kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi dan kemampuan diri pribadi demi kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. Yang keenam, memiliki kemampuan yang tinggi dalam bidang teknik maupun manajemen dan kepemimpinan. Selanjutnya, dan memiliki keahlian dan keterampilan yang tertinggi dalam bidang tugas dan memiliki kemampuan alih teknologi. Memiliki pola pikir dan pola tindak yang sesuai dengan visi, misi, dan budaya kerja organisasi. Memiliki rasa tanggung jawab dan pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap tugas dan kewajiban sebagai karyawan atau unsur manajemen organisasi. Memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneur yang tinggi dan konsisten. Jenis pelatihan SDM di dalam sektor pariwisata. Yang pertama yaitu pelatihan kepariwisataan, yang kedua yaitu pelatihan sadar budaya wisata, dan yang terakhir yaitu pelatihan pemandu wisata. Tahapan dalam pelaksanaan pelatihan pemandu wisata. Tahap persiapan: 1. Sosialisasi program pelatihan pemandu wisata. 2. Karakteristik peserta. 3. Seleksi peserta. 4. Mempersiapkan kebutuhan pelatihan. Tahap pelaksanaan: 1. Narasumber. 2. Interaksi narasumber dengan peserta pelatihan. 3. Lokasi. 4. Waktu pelaksanaan. 5. Materi pelatihan. 6. Metode. 7. Strategi pembelajaran. 8. Sarana dan prasarana. 9. Sumber biaya. Tahap evaluasi. Evaluasi pelaksanaan dilakukan setelah proses pembelajaran selesai. Dilakukan dengan dua cara, yaitu uji materi dan uji praktik. Komponen dalam pariwisata yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama ada komponen atraksi wisata atau bisa disebut wahana wisata yang membuat wisatawan merasa terkesan dan juga merasa nyaman, aman, dan merasa bersenang-senang. Dan yang kedua ada promosi dan pemasaran. Promosi dan pemasaran dalam pariwisata sering dilakukan oleh warga setempat yang memanfaatkan pariwisata tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Dan yang ketiga ada pasar wisata. Pasar wisata di sini biasanya menjual barang-barang dengan ciri khas dari wisata tersebut. Dan
Dan yang keempat ada transportasi. Transportasi di sini memudahkan untuk wisatawan bepergian atau berkeliling ke tempat-tempat yang menjadi ciri khas wisata tersebut. Dan yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat di sini bisa jadi adalah orang-orang yang mengelola wisata tersebut, atau bisa jadi masyarakat di sini adalah wisatawan, karena pada dasarnya wisata itu dibuat untuk wisatawan. Bagaimana jadinya bila wisata tersebut tidak ada wisatawan, maka tidak bisa disebut tempat wisata. Unsur pengembangan pariwisata dibagi menjadi 3. Yang pertama ada objek dan daya tarik wisata. Yang kedua ada prasarana wisata. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada sarana wisata. Baik, materi selanjutnya adalah pengembangan sumber daya manusia pariwisata Indonesia. Peranan sektor pariwisata di Indonesia merupakan salah satu penghasil devisa negara yang paling besar. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia tahun 2019 itu kurang lebih dari 16 juta orang. Hal itu naik 1,87% dari tahun sebelumnya yang mampu mendatangkan wisatawan mancanegara sebanyak 15 juta orang. Jadi sektor pariwisata Indonesia merupakan salah satu sektor krusial yang membantu perekonomian negara, dan sektor yang akan terus-menerus dan terus dikembangkan oleh pemerintah karena salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Pengembangan sektor pariwisata adalah sumber daya manusia pariwisata karena alasannya sumber daya manusia pariwisata adalah sesuatu hal yang tidak bisa digantikan dengan teknologi manapun. Sifatnya itu hospitality, yaitu harus berinteraksi langsung sesama manusia. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. SDM pariwisata memiliki artian sebagai seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata, baik secara tangible maupun intangible, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan wisatawan. Sektor pariwisata merupakan sektor yang berfokus kepada jasa atau pelayanan. Oleh karena itu, aspek SDM menjadi kunci dari terciptanya kepuasan dan kesenangan bagi para pemakai jasa tersebut. Keberhasilan pembangunan pariwisata memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan dan kualitas SDM yang mendukung kegiatan-kegiatannya. Aspek SDM sendiri menyangkut para stakeholder pariwisata. Seluruh stakeholder memiliki peranannya tersendiri dalam membantu membangun aspek SDM yang baik, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih bagi negara. Kurangnya kemajuan sumber daya ini akan berdampak kepada kemajuan dan pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun internasional. Dengan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, tentunya dapat menghambat dalam pengembangan pariwisata yang mampu mengikuti pasar internasional. Untuk mendukung sektor pariwisata, maka diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dan sikap profesional dari pihak pengelola pariwisata sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku. Di samping itu, perhatian serius dari pemerintah terhadap kepariwisataan diharapkan dapat membuat usaha di bidang pariwisataan di Indonesia berkembang dengan baik. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Ayat Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 7, kegiatan masyarakat yang bekerja di sekitar pariwisata disebut sebagai pelaku usaha pariwisata, sedangkan masyarakat sekitar adalah penduduk lokal yang berdomisili di sekitar objek wisata. Peraturan Sumber Daya Manusia Pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 sampai 2025. Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan. Yang kedua ada optimalisasi gender melalui pembangunan kepariwisataan. Yang ketiga ada peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Yang keempat, penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata
mengembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima ada penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang pariwisataan, perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah, dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata Indonesia, strategi untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi 1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi pencipta iklim kondusif kepariwisataan setempat. 3. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan dan meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata. Pengembangan sumber daya manusia pariwisata Indonesia, strategis untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Nusantara kepada masyarakat. Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat berarti bagi masyarakat lokal karena adanya pariwisata memberikan suatu peluang di mana dapat membuka lapangan kerja karena pendapatan masyarakat dari pembelanjaan wisatawan, mempromosikan budaya masyarakat lokal ke mancanegara serta melestarikan lingkungan sekitar. Jumlah SDM yang ada sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu kekuatan dan wisata Indonesia yang tentunya didampingi dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai suatu standar yang berlaku. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan menyangkut pengembangan SDM, dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam membuat keputusan dan kebijakan menyangkut pengembangan SDM pariwisata di berbagai objek wisata prioritas. Terima kasih.